Wah, harus ganti ban ini, nak. Ya, apa sih yang menyebabkan ban sepedaku sampai gundul begini? Oh, ini penyebabnya karena adanya gesekan antara ban dan permukaan jalan, sayang. Halo sahabat belajar, kalian masih semangat belajar kan? Sesuai dengan cuplikan tadi, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gaya gesekan pada bidang data. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai yaitu sahabat belajar, sebagai kegiatan awal simaklah tayangan berikut ini. Wah, ada muatan nih. Loh, aku nggak bisa jalan ya? Coba aku dorong ah. Nggak mau. Setelah melihat tayangan tersebut, kira-kira permasalahan apa yang dapat kalian temukan? Sahabat belajar, berdasarkan tayangan tadi, secara umum kita menemukan 3 rumusan permasalahan, yaitu 1. Apa yang menyebabkan mobil remote control dapat melaju? 2. Mengapa mobil remote control tidak dapat melaju saat ban mengalami slip? 3. Mengapa mobil remote control tidak dapat melaju saat diberi beban dan melaju kembali saat diberi sedikit dorongan? Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Sahabat belajar, gaya gesekan adalah gaya yang arahnya berlawanan arah dengan gerakan benda dan bekerja di antara permukaan benda yang bersentuhan. Sahabat belajar, besarnya gaya gesekan dipengaruhi oleh koefisien gesekan atau mu dan gaya normal n. Koefisien gesekan atau mu adalah jumlah interaksi mikro antara kedua permukaan yang saling bersentuhan, baik yang halus maupun yang kasar. Kemudian, gaya normal adalah gaya yang timbul dari sentuhan antara dua buah permukaan benda dan arahnya adalah tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Sehingga, gaya gesekan sama dengan mu kali n. Sebagai contoh, sebuah balok yang diletakkan pada suatu permukaan. Kemudian, balok tersebut ditarik dengan gaya F seperti pada gambar berikut ini. Sahabat belajar, pada arah horizontal terlihat gaya gesekan berlawanan arah dengan gaya tarik yang diberikan pada balok. Kemudian, pada arah vertikal timbul gaya normal pada balok akibat adanya sentuhan antara balok dengan permukaan lantai. Dan gaya normal tersebut berlawanan arah dengan gaya berat. Sahabat belajar, untuk menentukan besarnya gaya normal, yaitu kita bisa menggunakan hukum 1 Newton. Hal ini karena pada arah vertikal yaitu sumbu Y tidak ada gerakan balok. Sehingga resultan gaya pada sumbu Y atau arah vertikal yaitu sigma Fy akan sama dengan 0. Maka N atau gaya normal dikurangi dengan W atau gaya berat itu akan sama dengan 0. Karena W sama dengan M kali G yaitu massa kali percepatan gravitasi, maka N kurangi M kali G akan sama dengan 0. Sehingga N sama dengan M kali G. Sahabat belajar, dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan M kali G ke persamaan F sama dengan mu kali N, maka diperoleh gaya gesekan atau F sama dengan mu kali M kali G. Sahabat belajar, terdapat 2 jenis gaya gesekan pada zat padat, yaitu gaya gesekan statis atau Fs dan gaya gesekan kinetis atau Fk. Untuk memahami lebih lanjut mengenai gaya gesekan statis dan kinetis, perhatikanlah percobaan berikut ini. Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik dengan menggunakan raca pegas dengan gaya 10 Newton. Yang terjadi adalah balok terlihat diam. Hal ini karena gaya yang diberikan lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum antara balok dengan lantai. Kemudian, balok tersebut kembali ditarik dengan gaya 20 Newton.
Di sini tampak bahwa balok masih pada posisi diam, namun terlihat tepat akan bergerak. Hal ini karena gaya yang diberikan sama dengan gaya gesekan statis maksimum antara balok dengan lantai. Selanjutnya, balok ditarik dengan gaya yang lebih besar, yaitu 30 Newton. Nah, ternyata balok bergerak. Hal ini karena gaya tarik yang diberikan lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum antara balok dengan lantai. Dari ketiga kondisi tersebut dapat digambarkan grafik gaya gesekan sebagai berikut. Pada grafik terlihat bahwa gaya gesekan statis terjadi saat benda dalam keadaan diam, di mana besar gaya gesekan statis meningkat seiring bertambahnya gaya tarikan yang diberikan pada balok, hingga mencapai nilai maksimumnya. Kemudian, balok bergerak ketika gaya tarikan yang diberikan lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum. Sehingga pada kondisi tersebut bekerja gaya gesekan kinetik yang nilainya lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. Sahabat belajar, berdasarkan konsep gaya gesekan tersebut, dapat kita simpulkan 3 permasalahan di awal tadi, yaitu sebagai berikut. Mobil remote control dapat melaju selain karena mesinnya, juga karena adanya gesekan antara ban dan lantai. Slip antara ban dan lantai membuat tidak ada gesekan, sehingga mobil RC tidak dapat melaju. Beban membuat gaya gesekan ban dan lantai bertambah besar, sehingga gaya dorong mesin tidak mampu mengimbanginya. Sedikit dorongan membuat gaya mesin mampu melampaui gaya gesekan statis maksimum, sehingga mobil bergerak. Sahabat belajar, demikianlah konsep gaya gesekan pada bidang data. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.